Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nasya di SPPD, Siniar Pendidikan Pemilih dan Demokrasi. Aku dan kamu suka SPPD. Oke teman pemilih, pada episode kali ini kita ini sudah kedatangan dari Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Kendal, Ibu Yasinta Sastaviana Hikmania. Annyeong Kak Sasta. Annyeong, tapi jangan panggil Bu dong, iya, kayak maaf, biasanya maaf. aja. Ya, nih Kak Sasta ini elf sejati ya. Bukan elf yang Oh iya, bukan bisa. elf. Elf, everlasting friend. Everlasting friend atau penggemar Suju. Boleh dong kita ulangi intro-intro ala-ala Suju ini Kak? Boleh. Oke, ulang ya. Halo teman pemilih. Selamat datang di SPPD Oyo. mantap. Oke, keren. Nah, oke, Kak Sasta ini kan sebagai elf sejati, betul? Jawab jujur nih Kak. Kak Sasta ini selama jadi Kasubag lebih deg-degan mana? Pas tahapan pemilu atau war tiket show? Nggak sulit sih jawab pertanyaan ini. Oh, nggak sulit. Asik. Kalau deg-degan tetap di tahapan pemilu dan pilkada ya, karena itu proses yang sekali dan nggak bisa di-take ulang. Kalau kita war suju atau tiket-tiket lainnya, kita bisa, misalnya kita nggak dapat war di Indonesia, kita bisa pergi ke tetangga sebelah yang ada concernnya juga, jadi nggak terlalu masalah gitu. Tapi kalau untuk tahapan di pemilu atau pilkada, kalau misalnya sekali aja kita gagal atau lewat dalam masa tahapannya, ya udah nggak bisa diulang lagi gitu. Malah akan one take banget. Jadi nggak, harus hati-hati beneran. Nggak jadi ada kesempatan lagi. Ya nggak ada kesempatan kedua itu sebenarnya. Kalau war tiket suju itu masih bisa ada. Indonesia nggak dapat, bisa ke Malaysia. Seoul langsung, bisa kan? Ya, langsung nonton di show. Mantap. Oke, Kak Sasta nih, bagian Kak Sasta ini TPPH kan bisa dibilang the last man standing-nya KPU nggak sih Kak? Di tengah keriuhan tahapan, TPPH tetap harus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan prosedur ya Kak ya. Betul banget. Betul, kalau nyebut The Last Man Standing itu jadi ingat salah satu judul lagunya Suju yang sama juga The Last Man Standing, karena memang saya elf kan. Jadi proses untuk di tahapan pemilu dan pilkada itu nggak hanya cuma 1 hari atau 2 hari aja, tapi prosesnya bisa memakan bertahun-tahun ya. Kalau kita ibaratkan di debut trainee idol itu prosesnya hampir sama dengan tahapan pemilu. Jadi kita mulai dari pencalonan, kita saring dulu calon-calon dari calon anggota legislatif. Kalau di KPU Kabupaten Kendal berarti calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kota. Jadi kita ibaratkan itu caleg-caleg itu mendaftar di KPU dalam tahap pencalonan itu seperti agensi mencari trainee untuk dijadikan idol. Jadi mereka mencari trainee, dilatih vokal, dilatih dance, dilatih suara, fisik, segala macam untuk didebutkan nanti menjadi idol. Dan trainee di sini saya katakan lebih ke daftar calon sementara kalau di tahapan pemilu ya, karena dia belum debut sebagai idol. Jadi masih, kalau belum tentu bisa debut juga jadi idol, masih trainee, karena masih trainee dia. Dan setelah itu prosesnya kalau seiring berjalannya waktu, debut itu bisa beda-beda tiap trainee. Jadi tiap caleg itu dari kita tahapan di pemilu 2024 kemarin, pencalonannya itu kita mulai di tahun 2022 saat pendaftaran partai politik, padahal itu 2 tahun sebelum pemilu ya, hari H ya. Persiapannya lama. Iya, persiapannya lama, jadi nggak hanya sebulan 2 bulan, jadi sampai bertahun-tahun. Di 2022 terus para trainee atau caleg itu nanti bisa debut, kita sebut debut itu kalau masuk di daftar calon tetap. Di daftar calon tetap itu kita ada kemarin pemilu 2024 kan ada 18 partai politik, itu sekitar 500-an mungkin, 500-an caleg yang berkompetisi untuk memperebutkan 50 kursi di DPRD Kabupaten Kendal. Jadi lumayan banyak lah itu. Dengan DPT saat itu sekitar 850-an orang lah, 50.000 orang. Itu selesai di situ, nanti
para caleg-caleg tersebut akan masuk pada tahapan kampanye. Di kampanye kalau kita ibaratkan di Idol itu seperti promosi di Inkigayo atau di Musik Bank kayak gitu. Jadi mereka menampilkan sisi terbaik mereka, apa visi misi mereka kalau di caleg itu, dan bagaimana cara menarik masyarakat untuk memilih mereka saat hari pencoblosan. Dan penentuannya nanti kalau mereka di Idol itu dapat posisi chart tertinggi dalam musik atau dapat penghargaan dari Mama Awards misalnya, itu merupakan pencapaian tertinggi, sama dengan yang caleg lakukan. Kalau misalnya setelah kampanye mereka mendapatkan suara banyak, suara yang tinggi dibandingkan caleg lainnya, maka dia yang akan terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Kendal. Seperti itu. Panjang sekali prosesnya, Kak ya. Oke nih, kalau member Suju nih, bisa ditampilkan Kakak kameramen? Oh ada. Oh, ya. 1, 2, 3 jempret. Nah ini kan ada OT515. Ya. Zaman dahulu banget ini nih. Nikahan Riawok kalau nggak salah. Nikahan Riawok yang paling terbaru. Kalau mereka nih jadi anggota KPU Kendal nih, siapa yang cocok dari 15 orang ini? Yang pasti itu ada Litep, karena leadernya Suju, karena dia orang yang sama sekali beda dari leader-leader lainnya. Dia kayak top leader lah di industri K-pop itu. Jadi dia orang yang sangat sabar, banyak cobaan saat itu, karena kan idol zaman dulu beda dengan zaman sekarang ya. Jadi dia kepemimpinannya tidak usah diragukan lagi, karena dia bisa memimpin 14 orang lainnya, walaupun ya 4 sekarang jadi 9 gitu kan. Tapi apapun dia bisa memimpin, sampai ini juga bisa ngumpulin 15 member dalam satu wedding acara. Jadi ya setelah sekian tahun ya, setelah sekian tahun. Yang kedua kayaknya Siwon deh, karena dia jadi apa, Kak? Public speakingnya bagus, karena kita butuh di KPU itu public speakingnya bagus, jaringan dia di internasional juga banyak kan kalau Siwon itu sih. Divisi apa kalau Siwon? Siwon mungkin lebih ke itu ya, sosialisasi kali ya. Sosialisasi, kalau menurut aku Sindong nih lebih cocok. Oh, Sindong juga bisa sih, karena dia grapyak ya istilahnya kan. Dalam bahasa Jawa itu grapyak. Nyemet dulur. Nyemet dulur ya, benar. Oke. Kalau teknis mana nih Kak, teknis nih yang cocok nih? Teknis agak susah ya, karena dia kayaknya Kyun aja nih ya. Kayaknya ya Kyun, karena dia mantap banget di IQ matematika ya, karena di teknis itu kan juga harus perhitungannya tepat, presisi, dan ya tepat aja harus. Jadi orang-orang seperti Kyun yang rapi, terus dia otaknya encer, pinter gitu kan. Jadi ya harus jadi teknis sih kayaknya. Kalau hukum nih siapa Kak? Hukum lebih cocok ke kayaknya harus yang serius ya, Yesung mungkin ya. Ya bisa. Yesung karena dia nggak banyak bicara. Jadi kalau hukum itu kan memang mengamati ya. Jadi ini kasus apa dia amati dan dia pelajari. Itu kayaknya cocok dengan Yesung. Ya, duet sama Wuki juga bisa nih ya, kan bisa. Wuki agak galak gitu ya, tegas gitu ya. Iya galak dia. Soalnya member lainnya juga digalakin sama Wuki kan. Kalau Datin nih, Datin antara siapa nih? Siapa? Antara Unyuk aja deh. Kalau Donghae kayaknya enggak deh, kayaknya tuh saya ragu soalnya dengan kemampuan Donghae. Hanggeng kalem nih kayaknya. Enggak juga. Itu Unyuk aja, karena Unyuk juga orangnya rapi, terus dia soal data kan juga dia ingat, dia misalnya ini ngukur, dia kan juga sebagai stage director untuk konser Suju kan. Jadi dia ngukur dari panggung, dari sisi sini ini harus menghadap kemana, itu cocok untuk Datin kan, butuh ketelitian data. Datin udah, sosialisasi udah, hukum udah. Yang belum apa ini Pak? Udah semua. Udah semua dong. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Kalau sekarang ini di KPU lagi tahapan apa sih Pak?
Kok Pak Kak? Tuh kan di mana-mana saya dipanggil Pak loh. Intermezzo aja ya. Jadi di mana-mana dipanggil Pak atau kalau enggak Mas gitu ya. Ini aja ketemu tiap hari dipanggil Pak. Jadi tahapan sekarang itu kalau di teknis ada pemutahiran data parpol berkelanjutan itu kita lakukan selama 2 kali dalam 1 tahun setiap 6 bulan. Jadi tiap ada parpol yang ganti kepengurusan, ganti SK, terus ada yang meninggal anggotanya itu diupdate di Sipol nanti selama bulan dari Januari sampai Juni itu semester 1, dari bulan Juli dan sampai Desember itu semester 2. Jadi kalau bedanya sama Datin itu yang Datin itu data pemilih berkelanjutan ya Kak ya. Kalau di TPPH adalah pemutahiran data parpol berkelanjutan. Itu setiap 6 bulan sekali. Terus kita juga ada layanan PAW. Jadi kemarin kita baru saja selesai pengurusan untuk PAW caleg anggota DPRD. Kok caleg sih udah anggota DPRD yang meninggal Pak Ahmad Suyuti itu merupakan ketua DPC PDI Perjuangan. Itu di PAW oleh penggantinya Bu di Dapil 5. Dapil 5. Oke. Kalau tantangan terbesar di bagian Kak Sasta ini apa sih Kak? Apakah ada isu khusus atau unik nih di KPU Kendal? Kalau tantangan sih kita alhamdulillahnya bisa melewati berbagai macam tantangan ya, termasuk kemarin yang di pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang terjadi dalam satu waktu di tahun 2024 di pemilu itu 14 Februari 2024, terus sedangkan pilkada itu 27 November 2024. Itu merupakan kayaknya tantangan terbesar saat ini yang saya alami karena saat itu juga semua tahapan itu beririsan. Jadi antara pemilu itu tahapannya belum selesai, kita langsung masuk ke tahapan pilkada di 2024 di yang hari pencoblosannya 27 November 2024. Ya saat itu ya kita hanya memiliki SDM yang seadanya, tapi alhamdulillah juga semua lancar ya, semua bisa dilaksanakan, semua bisa selesai tepat waktu sesuai dengan tahapan, sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Keren, soalnya tahun sebelumnya itu ini ya Kak, agak ada jeda berapa tahun gitu ya untuk antara pemilihan presiden misalnya ke pemilihan legislatif atau bupati. Ya, kalau tahun-tahun berikutnya kan kita ada kayak dibedakan, jadi ada pileg sama pilpres sendiri. Itu juga terjadi di tahun yang sama, tapi kan tidak ada pilkada juga, tapi kemarin itu di 2024 serentak semua. Jadi 5 surat suara pemilu nasional dari presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD itu jadi satu di satu hari di 14 Februari dan pilkada gubernur dan bupati itu terjadi di 27 November 2024. Cuma selisih berapa bulan doang. Oke. Nih kalau di Kabupaten Kendal ini ada berapa dapil Kak? Ada 6. Oh 6. Iya. Jadi berdasarkan apa sih Kak kok bisa 6 gitu? Dapil itu saya bawa contekan ya. Oh iya boleh. Nggak terlalu hafal untuk dapil itu. Jadi dapil itu kita masih menganut dari PKPU, Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten kota. Jadi penataan dapil itu 7 prinsipnya itu ada 1, kesetaraan nilai suara. Itu kayak jadi tiap jumlah penduduk di satu kecamatan itu rata-ratanya sama. Itu antara kecamatan sebelahnya. Yang kedua itu ketaatan pada sistem pemilu proporsional. Jadi jangan sampai kursi yang diperebutkan di dapil tersebut beda jauh dengan dapil sebelahnya. Yang ketiga itu integritas wilayah. Jadi wilayahnya nggak terlalu jauh, jadi nggak mencar. Misalnya kita di Kendal ini di dapilnya bareng sama yang di Boja, itu kan jauh secara geografis. Terus yang keempat berada dalam cakupan wilayah yang sama, dalam artian sekarang berada dalam satu wilayah Kabupaten Kendal. Yang kelima itu kohesivitas, artinya persamaan kultur budaya masyarakat setempat. Terus yang terakhir itu ada kesinambungan, jadi penyusunan dapil ini nggak
berlangsung, akan terus-menerus berlangsung penetapan dapil ini sampai di pemilu-pemilu berikutnya. Jadi bukan hanya ada di satu pemilu tersebut. Terus kita ada 6 dapil. Yang dapil pertama itu Pegandon, Patebon, Kendal, sama Ngampel itu memperebutkan 10 kursi di DPRD Kabupaten Kendal. Yang kedua, dapil 2 adalah Kaliwungu, Brangsong, dan Kaliwungu Selatan itu memperebutkan 8 kursi. Dapil 3 adalah Singorojo, Limbangan, Boja itu 8 kursi juga. Dapil 4 Pelantungan, Pageruyung, Sukorejo maksud saya, Patean itu 9 kursi. Dapil 5 Gemuh, Huleri, Ringinarum itu 7 kursi, dan dapil 6 Cepiring, Rawasari, Kangkung itu 8 kursi. Berarti nggak asal nentuin ini 6 dapil aja, 7 dapil aja nggak ya? Nggak, Kak? kita tapi sudah ya ada istilah, ada rumusnya gitu ya, ada nggak rumusnya. sembarangan. Dari KPU RI biasanya itu ada, kita namanya aplikasi Sidapil ya. Jadi di situ ada peta wilayah. Terus kita juga berkoordinasi dengan Datin terkait dengan data jumlah penduduk saat itu kita penyusunan dapil untuk pemilu 2024 itu kan di tahun 2022 ya. Jadi kita pakai data penduduk tahun 2022, dan saat itu jumlah penduduk Kabupaten Kendal itu sekitar 1.095.000 sekian lah. Jadi otomatis kursi di DPRD kita harus meningkat dari pemilu sebelumnya di tahun 2019 itu yang cuma 45 kursi. Di 2024 kita ada 50 kursi karena ada penambahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk jadi naik 5 kursi ya Kak ya untuk calonnya. Oke. Selanjutnya nih kalau ngomongin tentang hukum ya Kak ya. Kan ngurusin hukum juga, betul? Betul. Setiap kebijakan dari KPU ini mungkin ada potensi sengketa ya Kak ya. Kalau dari Subag TPPH sendiri ini mitigasi agar keputusan KPU-nya Kendal tidak digugat secara hukum gitu. Ada nggak Kak? Jadi di Subag saya teknis dan hukum itu nggak cuma ngurusin teknis pas saat tahapan, tetapi juga hukum. Hukum di sini berperan sebagai dia kayak pelindung dari semua tahapan yang terjadi di KPU Kabupaten Kendal. Jadi misalnya saat ini tahapan ada di Mutarlih, maka nanti hukum juga kalau misalnya ada saran perbaikan atau apa, itu kan dari Bawaslu biasanya, itu nanti hukum yang akan memberikan perlindungan, misalnya undang-undang atau PKPU apa yang perlu kita cantumkan untuk menjawab surat sarper itu. Begitupun juga di tahapan teknis, kayak kemarin pengalaman di Pilkada 2024, kita kan dalam proses pencalonan, kita ada gugatan dari salah satu paslon yang mendaftar di hari terakhir dan jam-jam terakhir pada saat pencalonan. Itu digugat di Bawaslu kebetulan saat itu. Kita lalui prosesnya semuanya, dari kita mulai mempersiapkan barang bukti, mempersiapkan argumen, kita juga berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini, terus kita juga berkoordinasi juga dengan praktisi hukum yang kita hire, yang kita sewa untuk bisa mendampingi kita dalam proses peradilan di Bawaslu gitu, tuntutan di Bawaslu. Bukan peradilan sih, kalau Bawaslu itu kayak musyawarah gitu kan. Alhamdulillah paslon yang mendaftar tersebut tidak melanjutkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara kayaknya. Jadi cukup hanya di Bawaslu dan menerima segala putusan dari KPU. Saat itu kalau mau tahu kronologi ceritanya bisa nanti ke website KPU Kabupaten Kendal. Di situ ada proses ada medsos lah. Mungkin di medsos KPU ya dulu pas tahapan pencalonan siapa yang menggugat, atau di YouTube-nya Bawaslu. Di situ proses persidangannya lengkap. Kalau ingin enggak, bukan Gakumdu. Emang dari YouTube-nya Bawaslu saat itu. Betul. Kita nggak hanya tahapan hukum, di sengketa hukum pasca pelaksanaan, yaitu kalau orang kenal kan biasanya di tahapan PHPU, penyelesaian hasil
pemilu itu di MK, di Mahkamah Konstitusi. Tetapi pas saat kita proses pencalonan ternyata kita ada sengketa. Jadi ya mau nggak mau kita harus siap. Jadi kita harus persiapkan bahwa memang aturan yang kita ambil saat itu untuk memutuskan bahwa calon tersebut tidak apa ya namanya, tidak jadi calon pasangan calon untuk pilkada itu kan kita punya dasar juga gitu. Jadi kita konsultasikan, kita penyusun jawaban bahwa kita sudah sesuai dengan PKPU pencalonan saat itu. Jadi sesuai tahapan, sesuai peraturan ya kita ikuti. Kita nggak pernah kayak segala sesuatunya itu berdiri sendiri karena kita hierarkis kan. Jadi kita instansi yang vertikal. Jadi semua harus dikonsultasikan baik ke KPU provinsi, minimal KPU provinsi lah. Untuk mungkin KPU provinsi nanti akan melanjutkan ke KPU RI gimana baiknya. Selama kami tidak keluar dari perundang-undangan atau peraturan KPU yang berlaku, maka semuanya bisa kita atasi lah. Jadi karena kita udah sesuai dengan tahapan, sesuai dengan peraturan. Cukup banyak juga yang ditangani ya Kak, dari mulai teknis pemilu sampai tadi misalkan ada gugatan gitu ya Kak ya dari hukum sendiri. Wah keren. Nah ini kalau sekarang kita ngomongin yang tadi PAW, kembali ke PAW nih Kak. Nah ini gimana sih Kak prosedur PAW itu atau gantian antar waktu? Oke. Jadi PAW itu sekarang kita mengikuti peraturan KPU nomor 3 tahun 2025 itu peraturan PAW atau penggantian antar waktu yang terbaru dari KPU RI. Jadi PAW itu bisa terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, atau yang ketiga itu dipecat. Itu diberhentikan oleh anggota dewan. Ya bisa karena pelanggaran berat atau apa gitu kan. Kemarin kita di KPU Kabupaten Kendal baru selesai prosesnya di awal Mei kemarin kayaknya. Jadi surat kita terima dari DPRD Kabupaten Setwan menyatakan bahwa PAW anggota legislatif dari komisi ini misalnya itu meninggal dunia. Jadi biasanya suratnya seperti itu untuk meminta KPU Kabupaten menyusun daftar PAW pengganti yang meninggal tadi. Kita teliti dari hasil pemilu kemarin SK dari KPU Kabupaten Kendal, hasil pemilu tahun 2024 yang bersangkutan itu berada di Dapil 5. Jadi kita lihat Dapil 5 itu ada 3 kursi. 2 kursi. Kalau dari Dapil 5 ada 7 kursi. Dan saat itu di partai yang bersangkutan, dalam hal ini adalah PDIP, itu memperoleh 2 kursi. Yang paslon urutan nomor 1 dan 2 otomatis kan jadi karena dia perolehan suara terbanyak, bukan nomor urut ya ini. Perolehan suara terbanyak nomor 1 dan 2 itu otomatis jadi. Dan yang bersangkutan yang ini meninggal itu nomor suara terbanyak pertama yang sekaligus jadi ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal. PAW-nya berdasarkan aturan dari PKPU tersebut adalah calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga. Saat itu diperoleh oleh Bu. Kita datangkan ke sini, kita klarifikasi bersama dengan pengurus DPC. Kita surati dulu, ini ada proses klarifikasi atau verifikasi lah. Kita nyebutnya verifikasi PAW. Kita datangkan, benarkah ini Bu ini masih menjadi anggota PDIP dengan perolehan suara ini dibuktikan dengan KTA, terus masih terdaftar sebagai WNI dibuktikan dengan KTP, dan tidak ada sengketa di internal partai. Jadi ada surat dari internal partai yang menyatakan bahwa calon tersebut itu tidak ada gugatan di mahkamah partai. Jadi itu. Terus ada surat resmi dari DPP yang di Jakarta itu yang menyatakan bahwa
mengizinkan calon tersebut menjadi PAW dari calon yang sudah meninggal, dari anggota legislatif yang meninggal. Kita klarifikasi, kita susun BA-nya terus kita lampirkan menjadi BA pleno yang kita putuskan di tingkat komisioner 5-5-nya untuk ditandatangani oleh para komisioner. BA tersebut yang menjadi dasar surat balasan kita ke Setwan yang menyatakan bahwa PAW Pak salah satu anggota legislatif yang meninggal adalah ini, dibuktikan dengan BA klarifikasi dan BA rapat pleno. Oh, cukup panjang ya Kak. Ini Nggak panjang sih nggak karena panjang. harus PAW itu 5 hari kerja, 5 harus hari. selesai. Cepat gitu harus ya. selesai, Oh, iya. iya. Soalnya Berarti cepet banget nih Kak. Tantangannya apa Kak? Apa karena 5 hari itu jadi kita Iya. harus lari gitu? Kalau untuk urusan lari itu kan di tahapan teknis itu lari-larian Lari memang. semua. Dari pas saat kita pemilu atau pilkada itu kan memang lari-larian. Apalagi ini yang PAW memang dari PKPU-nya kita harus taati bahwa proses untuk PAW itu ada 5 hari kerja. Jadi kayaknya kalau pas kemarin tuh Senin kita terima surat dari Setwan, Jumat kita udah kirim surat balasannya. Jadi pas itu 5 hari kerja. Pas. Jadi ya lari-lari. Kapan-kapan dia ikut lari ya. Kalau Saya hobi lari saya. Mohon maaf. Nggak kuat lututnya. bisa nanti Oh, iya, bisa bisa, jalan iya. aja. Tapi Oh, yang iya, penting kan bergerak gitu. Ya, betul. Kawan-kawan ya Say, nanti Iya. kita lari-lari. Oke nih Kak Sasta kan tadi wah banyak sekali lah yang diurus nih. Gimana sih cara menjaga integritas nih Kak? Soalnya kan bagian ya core of the core bisa dibilang kayak gitu, atau polu gada nih. Makanya, gimana cara menjaga integritas dari Kak Sasta sendiri atau stafnya Kak Sasta sendiri biar tetap netral? Ya. Karena pada prinsipnya KPU Kabupaten Kendal dalam hal ini sekretariat kan kita udah diatur di yang pertama itu netralitas ASN. Yang kedua dari kode etik dari pemilu itu sendiri, walaupun kode etik itu ternyata nggak hanya harus komisioner yang menaati, tapi juga sekretariat. Kita ada kode etik pemilu, kode etik KPU yang harus ditaati. Jadi ya kita menginternalisasikan nilai-nilai itu aja sih, bahwa kita semua bekerja sesuai aturan, sesuai dengan norma, sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia itu. Gitu. Oke, ini kan kalau sekarang nih semuanya serba teknologi nih Kak, pakai aplikasi sistem informasi itu. Kalau di TPPH sendiri aplikasi apa Kak yang dipakai Kak? Banyak sebenarnya. Banyak. Apa aja? Mungkin bisa disebutkan salah 1, salah 2, salah 3. Ada kayaknya sekitar 7 apa ya? Oh, kita banyak. hitung aja ya. Pertama, Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Itu kita digunakan untuk data parpol. Saat itu 2024 ada 18 parpol. Maka pendaftaran parpol itu juga mulai dari SIPOL. Yang kedua Silon. Itu Sistem Informasi Pencalonan. Jadi mulai dari DCS tadi, daftar calon sementara, untuk menjadi daftar calon tetap di pemilu 2024, misalnya caleg-caleg. Terus di pilkada kita ada Silon Kada, itu untuk pencalonan bupati dan wakil bupati. Yang ketiga Sidapil. Itu untuk penyusunan daftar daerah pemilihan. Itu digunakan memang untuk khusus daerah pemilihan, jadi jarang dibuka memang. Terus berikutnya yang keempat itu Sipau. Itu aplikasi dari untuk hukum ya. Bukan. PAW dong. Simpau. Itu untuk PAW, aplikasi PAW. Jadi setelah proses PAW selesai di tingkat administrasi, kita update ke sistemnya, kita upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Kelima, Sirekap. Sirekap itu adalah sistem informasi rekapitulasi hasil perolehan suara. Itu berada di di TPS. Salah satu anggota KPPS itu menjadi operator Sirekap.
Terus di PPK itu nanti pas rekapitulasi di tingkat kecamatan, terus di kabupaten nanti untuk direkapitulasi di tingkat kabupaten. Itu udah Sirekap 5 nih ya. yang paling ini ya terkenal ya Kak ya. Ya, karena di situ bisa dilihat kan banyak yang salah input sebenarnya misalnya di Lambe Tura itu kan salah satu contohnya ada yang salah input sampai 800 perolehan suara Selisih, untuk selisih. Padahal satu TPS itu nggak sampai 300 orang. Tapi perolehan suaranya 800 itu salah input itu pasti. Itu dia manusiawi. Tapi habis itu kan langsung dikoreksi, langsung bisa di-upload yang benar. Karena di Sirekap itu kan selain nginput data, kita juga memfoto hasil hasilnya di TPS. Mistake gitu ya, Kak, ya. Jadi untuk memfoto itu. Ada 5 tadi. 5. Lagi, 6. Baru 5 kan. 6 itu Sikum. Itu sistem informasi hukum. Jadi kalau misalnya kita ada gugatan atau perselisihan dimanapun, baik di tingkat Bawaslu, PT UN, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu diupload di Sikum. Terus yang 7 terakhir apa ya? siapa? Sidakam. Bukan Sidakam namanya sekarang. Apa itu? SIKADK. Oh, SIKADK ya. Jadi betul, sistem betul. informasi kampanye dan dana kampanye. Jadi itu digunakan oleh para caleg sih sebenarnya, caleg dan partai politik dalam penggunaan dana kampanye mereka. Jadi di KDK itu ada kampanye, misalnya hari ini itu nyebar pamflet ke desa ini berapa ribu lembar. Itu diinput di situ. Umbul-umbul, masang umbul-umbul sepanjang jalan ini. Itu ada maps-nya juga. Jadi per titik. Ya, per titik ada. Wow. Terus dana kampanye juga ada di situ. Misalnya menyumbang ke parpol, misalnya hari ini salah satu calon itu mendapat sumbangan. Enggak, bukan. Dia menyumbang ke parpol. Perorangan itu misalnya 5 juta itu diinput di operator parpol. Ini menerima dari caleg ini sebesar 5 juta. Terus nanti penggunaannya itu mungkin bisa digunakan untuk misalnya kampanyenya dia atau kampanye parpol yang bersangkutan. SIKADK itu, kalau SIKADK itu diaudit oleh pihak eksternal kita, yaitu kantor akuntan publik. Jadi benar-benar transparan ya di situ. Enggak internal kita aja, tapi udah melibatkan pihak luar, yaitu kantor akuntan publik. Jadi semuanya komplit tercatat di SIKADK itu ya Kak ya. Itu 7, ada lagi? Udah. Aku kok lupa ya. Ya kayaknya 7 itu. Kayaknya 7. Ya. Oke. Nah ini kan sudah banyak nih kegiatan Kak Sasta, kan kegiatannya kerjaan Kak Sasta. Ada kata-kata untuk masyarakat Kendal nih Kak. Maksudnya kata-kata hari ini nggak? Kata-kata untuk besok pemilu gitu. Standar aja sih bahwa sebagai penyelenggara pemilu kita memang dituntut untuk bekerja secara profesional, bekerja secara sesuai aturan, tapi semua itu kan kembali ke penilaian masyarakat, bahwa sukses tidaknya pemilu adalah dari masyarakat. Jadi masyarakat itu perlu sekali untuk mengawal dari mulai perencanaan, dari pelaksanaan, kampanye, terus pas saat pemungutan, pasca juga ditetapkan sebagai calon terpilih. Masyarakat kita sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat dalam proses semuanya itu, karena jangan sampai suara masyarakat itu terbuang sia-sia ya. Betul. Jadi harus tetap mencoblos apapun yang terjadi, jangan golput, karena suara kita semua sebagai rakyat itu sangat berharga. Betul. Selain ikut saat pencoblosan, dan jangan lupa ikut ini ya Kak ya, berpartisipasi selama masa tahapan gitu ya Kak ya, untuk mengawasi dan ikut memberikan suara. Baik. Jadi kalau misalnya masyarakat membutuhkan data atau informasi terkait pemilu, kan bisa dilihat di medsos resmi KPU Kabupaten Kendal kan, di sini. Kalau misalnya juga masyarakat membutuhkan informasi tentang peraturan KPU, masyarakat juga bisa mengakses di JDIH KPU Kabupaten Kendal. Di sini juga. Di sini. Nanti ditampilkan aja di sini. Ada di sini. Oke, keren.
gimana sih Kak Sasta untuk semuanya overall untuk besok persiapannya sudah siap dari sekarang atau kapan nih Kak? Untuk pemilu 2029 kita masih menunggu peraturan atau undang-undang pemilu yang baru apakah ada revisi atau tidak, karena undang-undang pemilu masih undang-undang yang lama gitu kan. Kalau misalnya ada revisi terkait kemarin keputusan dari MK, ada pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilihan daerah, kita juga nanti lihat aturannya, ikut aturannya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita berkaca pada pengalaman pemilu yang 2024 yang lalu, jadi proses tahapan pemilu itu kan udah mulai di 2022. Jadi ini tahun 2026. Pemilu hari coblosannya 2029. Jadi kemungkinan 3 tahun. 2027 udah mulai udah mulai tahapan pendaftaran partai politik. Dan setelah pendaftaran partai politik nanti mungkin kalau berdasarkan pengalaman kemarin ya, kita akan ada verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik. Jadi kita door to door ke desa-desa Untuk bertanya verifikasi ya. pada masyarakat apakah benar Bapak atau Ibu tergabung dalam partai berikut ya. Berarti mulai sekarang teman pemilih yang mau jadi anggota legislatif udah boleh siap-siap nih Kak? Bisa banget. Jadi kalau bisa langsung kepoin lah masing-masing partai politik yang sesuai dengan visi misi dan harapan teman-teman semua. Nanti siap-siap teman pemilih ya, nanti bisa koordinasi dengan pengurus partainya masing-masing bahwa saya ingin menjadi anggota DPRD 2029. Pengen mulai agensi mana mau jadi trainee gitu ya. Kamu bisa milih di SM atau YG atau GYP ya, betul, bisa betul. Atau Hype bisa. Apalagi kan mau konser kan BTS kan. Oh iya BTS betul, mau konser banyak gede banget mau konser itu. gak cuma BTS ya. Itu kalau dia bikin negara mungkin bisa itu satu negara. Oh bikin partai Oh bikin partai bisa. Bisa bikin partai ARMY. Ada aja. Ini namanya ganti dong. Dengan ARMY. Kok bisa? Partainya militer. Kalau ARMY kan TNI. ARMY BTS dong. Lengkap. Oh iya betul. Nah, sebenarnya masih banyak ini Kak yang mau aku tanyain. Tapi karena untuk besok lagi mungkin ya kita berbincang-bincang mengenai kepemiluan yang lebih seru lagi. Oke. Terima kasih Kak Sasta waktunya, ilmunya banyak sekali. Tadi saya baru tahu ada 7 itu ya, banyak ya. Iya, 7 selain aplikasi. Sirekap tuh ternyata banyak teman-temannya itu di TPPH sendiri ini. Oke, teman pemilih, itu tadi perbincangan kita dengan Kasubag TPPH, Kak Yasita Sastaviana Hikmania. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share channel YouTube kami. Dan kita bertemu di episode SPPD selanjutnya. Dadah. Salam lagi dong. SPPD. Oyo.